Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrapan dari Kaputra Z dengan NIM 2523056 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi struktur interkoneksi yang dimana diamanahkan oleh ibu dosen, dan saya akan berusaha memaparkan dan juga mempresentasikan mengenai materi ini. Sebelum itu kita intro dulu. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. A few moments later. Baik, kita lanjutkan mengenai materi saya, yaitu struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi ini adalah kumpulan lintasan yang dimana itu menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, input, dan output, yang dimana itu saling berkomunikasi satu dengan lainnya, ya. CPU membaca instruksi dari data, menulis data, serta diolah, ya. Kita menggunakan signal kontrol, yang dimana itu untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Nah, struktur interkoneksi ini mengacu pada cara komponen dalam sebuah sistem. Nah, dalam suatu sistem komputer yang terhubung dan berkomunikasi, struktur ini penting sekali dalam desain arsitektur komputer, ya, karena ini dapat mempengaruhi dalam kinerja, efisiensi, dan stabilitas sistemnya. Ada beberapa struktur, ya, yang dimana ini menginterkoneksi yang umum dalam arsitektur komputer, ya. Yang pertama ada itu bus interconnection. Yang kedua itu ada point to point interconnection. Yang kedua ada crossbar switch. Yang ketiga ada multi-stack interconnection network atau MINS. Lalu ada mesh and torus networks. Lalu yang terakhir ada hypercube networks, ya. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas ke-6 dari yang saya sebutkan tadi. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bus interkoneksi atau pola instruksi bus. Nah, di sini ada yang namanya, yang pertama itu adalah control lines atau control bus, ya. Itu tuh fungsinya adalah untuk mengontrol bus data. Nah, bus alamat dari seluruh modul yang ada. Jadi dia mengontrol dari semua alamat modul yang ada. Lalu ada yang nama address line atau address bus, ya. Itu untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Jadi dia menspesifikasikan sumber dan dari kemana tujuan data pada bus data tersebut. Lalu ada yang terakhir itu namanya data bus, ya, atau yang bisa diartikan lintasan atau perpindahan data yang ada antar modul tersebut. Nah, sebelum itu apa sih yang namanya bus interconnection? Nah, itu tuh adalah dimana semua komponen itu berbagi jalur komunikasi seperti saya sebutkan tadi, ada 3. Nah, yang dimana itu sama. Nah, lalu bus interconnection ini dia sederhana dan juga murah, tetapi ya kinerjanya menurun ketika terlalu banyak perangkat yang terhubung karena konflik akses. Lalu yang kedua ada yang namanya point to point interconnection. Nah, point to point interconnection ini ya dimana setiap pasangan perangkat itu terhubung secara langsung seperti gambar ini. Nah, itu terhubung keseluruhannya seperti ibaratnya kontak jaringan telepon. Nah, dia memberikan kinerja yang baik, ya, karena setiap link independennya itu banyak membutuhkan yang dimana jalur fisik yang dimana itu bisa kita sebut sebagai cukup mahal dan juga kompleks gitu. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu adalah namanya crossbar switch. Nah, itu
yang dimana setiap komponennya itu terhubung dengan komponen-komponen lainnya, ya, melalui matrix switch. Nah, ini sangat efisien dan juga bisa dibilang cepat, karena itu tuh mempermudah gitu, karena terhubung kan semuanya, ya. Angka tetapi ada kurangnya juga, ya kan. Crossbar switch ini dia menjadi mahal dan itu sulit untuk diimplementasikan pada skala yang bisa dikatakan cukup besar. Lalu yang keempat ada namanya Multi-Stage Interconnection Networks atau yang kita sebut dengan MENS. Nah, itu menggunakan beberapa tahapan switch, ya, untuk menghubungkan sumber dan tujuannya. Jadi dia menghubungkan antara sumber dan tujuannya dalam penggunaan beberapa tahapan switch. Nah, contohnya seperti jaringan Omega, Banyan, dan jaringan Cross, ya. Ini menawarkan kompromi antara kinerja dan biaya yang dibandingkan dengan crossbar switch tadi. Lalu yang kelima ada namanya Mesh and Torus Networks, ya. Mesh and Torus Networks ini komponen yang diatur dalam bentuk grid dan juga torus. Nah, di mana masing-masingnya antara grid atau torus ini masing-masing itu terhubung ke tetangga yang terdekatnya. Jadi misalnya di A, ya, ada grid, dan di B ada grid juga atau torus. Itu mereka saling terhubung karena mereka tetangga terdekatnya. Nah, Mesh and Torus Networks ini mudah digunakan, atau bisa bilang mudah untuk diskalakan dan menawarkan toleransi pada kesalahan yang baik, ya. Yang terakhir yaitu Hypercube atau Hypercube Networks, ya. Jadi mana setiap node yang terhubung ke log n, ya, model lainnya dalam jaringan yang dimana itu berdimensi pada n. Nah, ini dapat memberikan kinerja yang baik dan latensi rendah, ya, untuk komunikasi antar mode. Jadi Hypercube Networks ini dia itu terhubung setiap node dan juga log n-nya, ya, dalam sebuah jaringan yang dimana itu berdimensi pada n gitu. Lalu ini nih kinerja itu baik dan latensinya rendah untuk komunikasi antar kode atau antar node. Jadi walaupun dia terhubung tapi latensinya rendah untuk komunikasi antar node-nya. Sekian dari presentasi saya mengenai struktur interconnection yang dimana tadi ada 6, ya. Yang pertama bisa disebut bus interconnection, lalu yang kedua point to point interconnection, lalu yang ketiga namanya crossbar switch, ya. Lalu keempat multi-stage interconnection networks atau MENS, lalu Mesh and Torus Networks, dan terakhir itu Hypercube Networks. Ya, semoga dari yang apa saya jabarkan tadi, pengertian dan juga gambar mengenai ke-6 tadi bisa mudah dimengerti dan mudah dipahami, ya. Sekali lagi saya katakan, saya baru mencoba presentasi depan kamera seperti ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua dan juga mudahlah dipahami walaupun masih terbata-bata atau masih kurang jelas mengenai apa yang saya katakan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video kali ini. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.